Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan literasi kami mengenai aplikasi nuklir pada kesehatan dengan dosen pengampu Buya Nurita Dwi Hapsari. Next. Adapun nama kelompok kami yang pertama ada Nabiha Putri Daswanti dengan NRP 067, Antonius Wijaya dengan NRP 068, dan Marina Hidayati dengan NRP 118 dan Kinanta Rahma Amali dengan NRP 136. Next. Sejarah nuklir, pada tahun 1896, seorang ilmuwan bernama Henry Becquerel mempelajari cahaya yang dihasilkan oleh garam uranium. Dari penelitian ini, ia menemukan fenomena baru yang disebut radioaktivitas, yaitu kemampuan bahan tertentu memancarkan energi dalam bentuk radiasi. Di awal masa penemuan ini, radioaktivitas banyak dimanfaatkan oleh produsen obat. Mereka menggunakannya untuk membuat berbagai produk dan perawatan, mirip seperti bagaimana penemuan listrik dan magnet yang dimanfaatkan pada saat itu. Seiring waktu, pemahaman manusia tentang atom semakin berkembang. Para ilmuwan menemukan bahwa beberapa inti atom yang sangat besar tidak stabil, sehingga melepaskan radiasi secara alami. Teknologi nuklir sendiri adalah teknologi yang melibatkan penggunaan dan pengelolaan inti atom. Teknologi ini mencakup banyak hal, seperti menghasilkan energi, membuat peralatan medis, hingga aplikasi dalam penelitian dan industri. Next. Prosedur penggunaan nuklir dalam teknologi kesehatan, pencitraan nuklir memberikan informasi unik yang seringkali tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur pencitraan lain, dan menawarkan potensi untuk mengidentifikasi penyakit pada tahap paling awal. Pencitraan melarang pasien yang hamil dan menyusui, serta pasien yang menggunakan perhiasan untuk memeriksakan penyakit maupun kondisi medisnya. Hal ini akan berdampak pada tubuh dan hasil diagnosa pada pasien. Kemudian ada radiodiagnostik, yaitu salah satu cabang pencitraan medis yang sangat penting untuk mendeteksi atau mendiagnosa berbagai penyakit secara non-invasif, yang artinya dapat mengamati kondisi internal tubuh melalui gambar. Untuk radiodiagnostik ini menggunakan radiasi pengyon untuk menghasilkan gambar anatomi tubuh sehingga memungkinkan untuk identifikasi kelainan pada struktur atau fungsi organ dalam. Next. Kemudian ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada X-ray, yaitu menghasilkan gambar dua dimensi dari struktur tubuh untuk penggunaannya di bagian tulang, dada, atau gigi. Kemudian ada fluoroscopy, yaitu menghasilkan gambar bergerak secara real time menggunakan sinar X. Untuk penggunaannya ada di observasi saluran pencernaan. Kemudian ada CT scan atau tomografi untuk menggunakan sinar X dari berbagai sudut untuk menciptakan gambar tiga dimensi atau irisan tubuh. Untuk penggunaannya itu bisa dideteksi tumor, cedera internal, dan analisis organ tubuh seperti otak, paru-paru, atau perut. Kemudian ada mamografi, yaitu sinar X khusus untuk mendeteksi lesi kecil atau kanker payudara. Next. Kemudian ada prinsip kerja masing-masing. Yang pertama ada X-ray, yaitu saat radiasi sinar X dihasilkan oleh tabung sinar X yang mempercepat elektron menuju anoda berbahan logam berat menghasilkan foton sinar X. Kemudian sinar ini akan diarahkan ke tubuh melalui kolimator untuk membatasi area paparan. Saat melewati tubuh, sinar X mengalami interaksi dengan jaringan melalui efek fotoelektrik dan hamburan Compton. Kemudian jaringan dengan densitas tinggi seperti tulang menyerap lebih banyak radiasi dan tampak putih pada hasil gambar. Sedangkan jaringan lunak itu yang berisi udara tampak lebih gelap. Kemudian setelah radiasi yang tersisa ditangkap oleh detektor, maka intensitasnya akan menjadi gambar dengan skala abu-abu. Kemudian yang kedua ada
fluoroskopi, yaitu menggunakan prinsip kerja yang sama dengan X-ray, tetapi sinar X-nya akan dipancarkan secara kontinu, yang di mana sinar X akan diarahkan ke tubuh melalui kolimator, kemudian berinteraksi dengan jaringan melalui proses fotoelektrik dan hambungan Compton, kemudian radiasi yang lolos ditangkap oleh detektor, kemudian sinyal yang diterima diperkuat oleh perangkat image intercavia, kemudian lalu ditampilkan secara langsung pada monitor. Next. Kemudian ada prinsip kerja dari CT scan, yaitu metode lanjutan menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambar 3 dimensi atau irisan tubuh. Jadi, tabung sinar X berputar 360 derajat di sekitar pasien, memancarkan sinar dari berbagai sudut, kemudian sinar ini akan melewati tubuh dan berinteraksi melalui efek fotoelektrik dan hambungan Compton, kemudian radiasi yang tersiar akan ditangkap oleh detektor array di berbagai posisi. Kemudian akan diproses oleh komputer menggunakan algoritma rekonstruksi. Kemudian untuk mamografi sendiri itu proses awalnya itu akan dilakukan kompresi payudara untuk meratakan jaringan yang bertujuan untuk meningkatkan resolusi gambar untuk mengurangi kebutuhan radiasi. Setelah itu sinar X akan diarahkan ke payudara dan berinteraksi dengan jaringan melalui efek fotoelektrik, di mana jaringan abnormal seperti tumor memiliki karakteristik penyebaran radiasi yang berbeda dari jaringan normal. Next. Kemudian ini adalah hasil-hasil dari jenis radiodiagnostik. Untuk yang X-ray itu pada pencitraan dada, kemudian untuk fluoroskopinya itu bagian leher, kemudian untuk CT scan-nya itu ada gambar 3 dimensi dan juga setelah diiris, irisan tubuh dari tiga dimensinya. Kemudian ada di mamografi, hasilnya seperti ini. Next. Kemudian ada kelebihannya, itu ada non-invasif, yaitu memungkinkan visualisasi struktur internal tubuh tanpa perlu melakukan pembenahan. Kemudian ada deteksi dini dan hasilnya cepat, kemudian beragam aplikasi seperti X-ray untuk tulang atau CT scan untuk gambar 3 dimensinya. Untuk selanjutnya ada kemampuan diagnostik yang tinggi, sedangkan untuk kekurangannya ada di terkena paparan radiasi, biaya yang mahal, ketidaknyamanan pasien seperti pada teknik mamografi, dan keterbatasan gambar pada X-ray seperti. Yang selanjutnya ada radioterapi. Radioterapi adalah pengobatan medis yang menggunakan radiasi energi tinggi untuk menghancurkan atau merusak sel kanker. Metode ini menggunakan radiasi pengion seperti sinar X, sinar gamma, atau partikel proton untuk merusak DNA sel kanker. Kerusakan DNA ini selanjutnya akan menghambat kemampuan sel kanker untuk membelah dan tumbuh, yang akhirnya menyebabkan kematian pada sel kanker. Tujuan dari radioterapi ini yaitu untuk mengobati kanker, baik untuk menyembuhkan, mengendalikan, atau mengurangi gejala. Dengan menghancurkan sel kanker di mana DNA dalam sel kanker akan dihancurkan sehingga pembelahan dan pertumbuhannya dapat dihentikan tanpa merusak jaringan sehat yang ada di sekitarnya. Selain itu, radioterapi juga digunakan untuk mengurangi ukuran tumor sebelum dilakukannya tindakan operasi. Next. Baik, selanjutnya adalah gamma knife, adalah suatu metode terapi sinar gamma untuk pengobatan tumor dan kelainan lain di otak tanpa harus membuka tulang tengkorak di kepala. Gamma knife secara khusus didesain untuk terapi area otak dan kepala. Dengan kata lain, gamma knife ini merupakan metode pengobatan tanpa pembedahan atau operasi non-invasif. Prinsip kerja gamma knife ini
adalah dengan menghancurkan sel tumor atau sel target lain tanpa merusak sel sehat. Sebelum hadirnya teknologi sinar gamma, umumnya pasien bedah otak membutuhkan waktu pemulihan yang cukup lama dengan resiko yang lebih besar karena tindakan invasif pada organ otak dan saraf yang sangat kompleks. Kini dengan metode gamma knife, pasien tidak lagi memerlukan waktu pemulihan yang lama karena metode ini tidak menimbulkan rasa sakit. Pasien akan diberikan bius lokal pada titik tertentu, kemudian sinar gamma akan ditembakkan ke sasaran dalam keadaan pasien sadar. Rata-rata waktu penyinaran pun hanya sekitar 60 menit. Next. Dan selanjutnya ada cara kerja radioterapi. Ini merupakan contoh cara kerja radioterapi menggunakan linear accelerator, di mana pengobatan ini menggunakan radiasi dengan energi tinggi untuk merusak sel kanker. Radiasi yang digunakan bisa seperti sinar X, sinar gamma, atau partikel proton. Radiasi yang digunakan dalam radioterapi ini bertujuan untuk merusak DNA sel kanker, di mana DNA dalam materi ge- di mana DNA adalah materi genetik yang mengontrol bagaimana sel tumbuh dan membelah. Ketika DNA ini rusak, sel kanker kehilangan kemampuan untuk memperbaiki diri dan akhirnya mati. Sel kanker yang DNA-nya rusak tidak dapat membelah dan tumbuh kembali. Proses ini tidak langsung membunuh sel kanker, tetapi menyebabkan kematian sel secara bertahap selama beberapa hari atau minggu-minggu setelah pengobatan. Radioterapi dirancang untuk menargetkan tumor dengan presisi tinggi dan meminimalkan kerusakan pada jaringan sehat di sekitarnya. Next. Berikut ini ada beberapa jenis radioterapi. Yang pertama ada radiosinar eksternal atau external beam radioterapi. Radioterapi sinar eksternal adalah metode radioterapi yang paling umum digunakan. Dalam EBRT ini, mesin yang disebut linear accelerator atau LINAC digunakan untuk mengarahkan sinar radiasi berenergi tinggi ke tumor dari luar tubuh. Mesin ini tidak menyentuh tubuh pasien, tetapi memancarkan radiasi yang dirancang khusus untuk menghancurkan sel kanker sambil meminimalkan kerusakan pada jaringan sehat di sekitarnya. EBRT dapat menggunakan berbagai jenis radiasi, termasuk sinar X, sinar gamma, dan proton. Yang selanjutnya ada radioterapi internal atau braksiterapi. Radioterapi internal atau braksiterapi melibatkan penempatan sumber radiasi langsung di dalam atau dekat dengan tumor. Sumber radiasi ini bisa berupa biji, pita, atau kapsul yang mengandung bahan radioaktif. Braksiterapi memungkinkan dosis radiasi yang lebih tinggi diberikan pada area yang lebih kecil, sehingga mengurangi kerusakan pada jaringan sehat di sekitarnya. Ada dua jenis utama braksiterapi, yaitu yang pertama intrasavitari braksiterapi, yaitu sumber radiasi yang ditempatkan dalam rongga tubuh seperti rahim atau rektum. Yang kedua ada interstitial braksiterapi, yaitu sumber radiasi yang ditempatkan langsung dalam jaringan tubuh seperti prostat atau payudara. Yang ketiga ada radioterapi sistematik. Radioterapi sistematik ini melibatkan penggunaan obat radioaktif yang dapat diminum atau disuntikkan ke dalam tubuh. Obat ini kemudian menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah dan menargetkan sel kanker di berbagai lokasi. Radioterapi sistematik ini sering digunakan untuk mengobati kanker tiroid dan kanker prostat. Salah satu contoh radioterapi sistematik adalah terapi radioisotop, di mana isotop radioaktif digunakan untuk menghancurkan sel kanker dari dalam tubuh. Next. Yang selanjutnya ada efek samping dari radioterapi. Untuk kelebihan dari radioterapi yaitu dapat menyembuhkan atau mengendalikan pertumbuhan
sel kanker tersebut. Dan yang kedua yaitu sering digunakan bersamaan dengan operasi atau kemoterapi untuk hasil yang lebih baik. Untuk kekurangan atau kelemahan dari radioterapi ini, yaitu dapat menyebabkan rasa lelah yang berkepanjangan, menyebabkan kelainan kulit yang bisa berupa kemerahan, iritasi, dan pengelupasan kulit, yang selanjutnya dapat menyebabkan kerontokan rambut, terutama pada area yang dilakukan terapi, dan yang terakhir yaitu dapat kehilangan nafsu makan, terutama jika terapi dilakukan di area kepala, leher, atau sistem pencernaan. Next. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai kedokteran nuklir. Jadi kedokteran nuklir ini sebenarnya adalah aplikasi dari fisika nuklir pada bidang kesehatan dan sebenarnya sangat luas ya cakupannya. Bahkan dua hal sebelumnya seperti radiodiagnostik dan juga radioterapi ini sebenarnya masuk ke dalam kedokteran nuklir. Jadi ya saya hanya membahas secara umum aja dan mungkin proses-proses yang terjadi di dalamnya. Jadi secara definisi cabang ilmu kedokteran yang menggunakan zat radioaktif terbuka untuk diagnostik atau terapi suatu penyakit. Dalam kedokteran nuklir kita mengenal yang namanya radiofarmaka, yaitu senyawa yang mengandung zat radioaktif berasal dari radionuklida buatan yang tersusun atas dua komponen, yakni radioisotop dan molekul pembawa. Radioisotop ini sebagai ya zat radioaktif yang bisa mengemisikan radiasi berupa radiasi gamma. Lalu molekul pembawa adalah satu molekul yang bisa membawa radioisotop ini menuju eh, bagian tubuh tertentu dari tubuh manusia yang akan ditargetkan nantinya. Oke, dalam prosesnya ini ada dua, ada in vivo dan in vitro. Pada in vivo, ini pemeriksaan dilakukan di dalam tubuh manusia. Jadi zat radioaktifnya itu atau radiofarmakanya itu dimasukkan ke dalam tubuh, bisa melalui tiga, ada yang langsung disuntikkan, diminum seperti obat, ada juga nanti yang berupa dihirup, jadi kayak berupa gas gitu. Lalu in vitro itu pemeriksaan dilakukan di luar tubuh manusia. Jadi pasiennya itu diambil sampel darahnya, lalu baru dari sampel darah itu diujikan dengan radioaktif. Tapi ya untuk pengobatan balik lagi ke in vivo. Jadi nanti akan saya bahas lebih lanjut, lebih detail ya mengenai in vivo. Lalu mungkin sedikit keuntungan atau ya manfaat dari pemeriksaan kedokteran nuklir, yaitu membantu menunjang diagnostik berbagai penyakit seperti jantung koroner, penyakit kelenjar gondok, gangguan ginjal, menentukan tahapan penyakit kanker dengan mendeteksi penyebarannya pada tulang, lalu juga ada mendeteksi pendarahan pada saluran pencernaan makanan dan menentukan lokasinya. Tapi ya selain itu masih banyak lagi lah manfaatnya. Lalu pada in vivo ada beberapa tahapan, ada 6 ya, ada 6 tahapan. Yang pertama adalah produksi radioisotopnya. Ini bisa melalui reaktor nuklir atau generator. Lalu juga labeling, jadi menghubungkan atau membuat supaya radioisotop itu bisa tergabung dengan molekul pembawanya. Sehingga ya radiofarmakanya itu bisa jadi. Lalu yang kedua, radiofarmaka ini nanti akan dimasukkan ke dalam tubuh pasien gitu. Sebenarnya saya bilang tadi bisa melalui suntikan, diminum langsung seperti obat dan juga melalui pernafasan, jadi dihirup seperti gas. Lalu setelah masuk ke dalam tubuh, radiofarmaka ini akan bergerak melalui jaringan tubuh menuju sel target yang diinginkan. Dan dalam prosesnya ini memancarkan radiasi tentunya, karena ada radioisotopnya. Nah, radiasi ini yang nantinya akan dideteksi oleh detektor radiasi gitu. Karena radiasi berupa gamma dan ada dua jenis radiasi yang diemisikan pada radioisotopnya, ada radiasi gamma foton tunggal dan juga positron. Tentunya detektornya nanti ada dua jenis juga. Lalu setelah dideteksi, maka dilakukan proses pencitraan dengan menggunakan mesin yang sudah ada, dengan proses komputasi, dan menghasilkan gambar citra yang akan bisa dianalisis oleh dokter, lalu bisa dilakukan diagnosa penyakit apa yang sedang dialami oleh pasiennya.
Nah, tadi seperti yang saya bilang ada dua, karena ada dua jenis radiasi yang diemisikan, ada foton tunggal dan ada eh, positron, maka alat pencitraannya juga ada dua, yaitu PET, positron emission tomography, dan juga SPEC, single photon emission computed tomography. Pada PET ini sebenarnya dihasilkan pencitraan secara dua dimensi, sedangkan pada SPEC ini dihasilkan pencitraan secara tiga dimensi karena gamma kameranya itu dia berputar mengelilingi pasien, gitu. Nah, ini adalah hasil citranya. Jadi pada PET ini seperti yang saya bilang tadi, hasilnya secara dua dimensi, sedangkan pada SPEC itu hasilnya secara tiga dimensi. Yang warna merah ini menunjukkan bahwa organ tersebut atau bagian tubuh tersebut lebih banyak menyerap radiasi dari radioisotopnya. Tapi baik dari hasil PET maupun SPEC ini hanya menunjukkan apa ya, organ-organnya saja. Maksudnya tidak secara anatomi membedakan oh ini organ otak, ini paru-paru. Sehingga untuk pencitraan modern itu menggabungkan hasil citra PET atau SPEC dengan hasil citra dari CT atau MRI. Jadi misalkan pada gambar ini hasil dari citra PET digabung dengan MRI akan mendapatkan hasil citra yang lebih baik. Jadi hasil citra dari PET itu menunjukkan fungsionalitas dari organ, sedangkan dari MRI itu menunjukkan eh, anatomi dari organnya. Sehingga ketika digabung, dia bisa tahu, oh ini bisa terbedakan antara mana bagian tubuh jantung, mana otak, dan juga fungsionalitas dari organ tersebut. Baik, adapun kesimpulan dari diskusi kami, yakni teknologi nuklir adalah teknologi yang berhubungan dengan penggunaan, pengelolaan, dan rekayasa inti atom. Sebagian besar orang menilai bahwa teknologi nuklir hanya sebuah alat atau benda berupa bom yang dapat membinasakan umat manusia dan dapat menimbulkan radiasi, sehingga banyak perspektif radiasi akan berdampak buruk. Secara garis besar, teknologi nuklir sangat membantu terhadap kehidupan manusia, khususnya pada bidang kesehatan. Next. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.